Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Selamat datang, mari kita belajar lagi akuntansi. Di video ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menganalisis bukti transaksi. Ada beberapa pokok bahasan nanti yang kita bahas. Kita akan belajar bersama tentang pengertian bukti transaksi, bentuk umum bukti transaksi, format bukti transaksi, jenis bukti transaksi, mekanisme debit kredit, dan yang terakhir, cara menganalisis bukti transaksi. Begitu ya tahapan-tahapannya. Sebelum kita belajar lebih jauh lagi, pastikan teman-teman yang menonton video ini sudah klik subscribe di channel ini. Sudah? Oke, kalau sudah, terima kasih. Sekarang kita buka halaman 27 di buku ini. Buku ini adalah sumber utama belajar dari video ini. Bagi teman-teman yang belum punya buku ini, silahkan klik link deskripsi untuk mendapatkan buku akuntansi perusahaan jasa. Nah, yang pertama, tadi sudah saya sampaikan bahwa yang pertama kita akan belajar tentang pengertian bukti transaksi. Pengertian bukti transaksi. Sebelum kita ke pengertian bukti transaksi, kita tahu ya transaksi. Apa itu transaksi? Transaksi merupakan kegiatan yang dilakukan antara dua pihak, antar pihak dalam perusahaan atau pihak dalam dengan pihak luar perusahaan. Jadi ada dua ya, ada dua jenis transaksi, yaitu transaksi internal dan transaksi eksternal. Kalau transaksi internal apa tadi? Transaksi internal merupakan transaksi yang melibatkan dua orang di lingkungan perusahaan. Misalnya nih, bagian keuangan dan bagian pembelian perlengkapan saling melakukan transaksi. Lalu di situ transaksi yang kedua apa tadi? Transaksi eksternal. Transaksi eksternal itu merupakan transaksi yang melibatkan dua orang antara orang dalam perusahaan dan orang luar perusahaan. Misalnya, petugas pengiriman paket, itu kan orang dalam perusahaan ya kan, melayani pelanggan yang datang. Pelanggan yang datang itu adalah orang luar perusahaan. Jadi itu setiap transaksi yang terjadi di perusahaan melibatkan orang dalam maupun orang luar perusahaan harus ada buktinya. Maka dari itu kita perlu belajar bukti transaksi. Apa itu bukti transaksi? Bukti transaksi adalah bukti yang menunjukkan telah dilakukannya transaksi. Bukti transaksi ini harus ya mutlak penting. Kenapa? Karena digunakan sebagai dasar pencatatan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bentuknya seperti apa? Bentuknya itu ya lembaran kertas ya, lembaran kertas, ukurannya bebas, sesuai standar dokumen yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Yang pasti, satu bukti transaksi itu minimal terdiri dari 2 lembar. Boleh 2 lembar atau lebih. Yang pasti lagi, salah satu warna yang harus ada adalah warna putih. Lembaran yang warna putih itu diberikan kepada orang yang membayar. Sedangkan yang berwarna lain ada warna pink, kuning, biru. Sering kan teman-teman menjumpai bukti transaksi itu ada berwarna-warna kan? Yang berwarna-warni itu digunakan sebagai tembusan ke bagian lain dalam perusahaan dan disimpan sebagai arsip di bagian keuangan. Itu bukti transaksi. Apa bukti transaksi? Sudah kita tahu ya, yaitu bukti yang menunjukkan telah dilakukannya transaksi. Tadi kita sudah bahas bentuknya, lembaran kertas. Nah, dalam lembaran kertas itu tentunya ada bagian-bagiannya. Di sini saya sebutkan ada 10. Profil perusahaan, nomor bukti, jenis bukti transaksi, nama pemberi uang, nama penerima uang, jumlah rupiah, cara membaca jumlah rupiah, tanggal transaksi, tanda tangan, dan stempel. Mari kita bahas satu persatu. Profil perusahaan. Profil perusahaan ini pastinya ada di atas biasanya ya, di atas seperti kop surat. Profil perusahaan ini minimal terdiri dari nama dan alamat perusahaan. Selebihnya bisa ditambahi dengan nomor telepon, surat elektronik, website, dan media sosial. Hari gini pasti sudah banyak yang merambah ke media sosial. Ini penting banget. Sekarang apalagi dikit-dikit media sosial. Penting untuk dituliskan di
bukti transaksi. Yang kedua, bagian yang kedua ada nomor urut. Nomor urut ini terdiri dari angka atau gabungan antara huruf dan angka. Nomor urut ini ditulis sebagai pengendali jumlah bukti transaksi yang telah disusun untuk kepentingan arsip. Bukti transaksi perlu diarsip. Tadi kan ada warna-warni ya kan? Itu kan perlu diarsip juga. Untuk tembusan ke bagian arsip juga penting itu. Untuk diurutkan. Diurutkan berdasarkan urutan nomor yang tertera pada lembaran bukti transaksi. Itu pentingnya nomor bukti. Seperti nomor surat, sama aja ya. Yang ketiga itu ada jenis bukti transaksi. Jenis bukti transaksi untuk membedakan dengan jenis bukti transaksi lainnya. Misalnya, bukti transaksi tersebut adalah nota, maka perlu ada tulisan nota di lembaran bukti transaksi tersebut. Jenis bukti transaksi perlu ditulis agar tidak tertukar dengan jenis bukti yang lainnya. Bagian keempat. Apa itu bagian keempat? Yaitu nama pemberi uang. Nama pemberi uang itu ditulis secara lengkap, bukan hanya nama panggilan. Jika yang memberi uang adalah orang dalam perusahaan, maka nama lengkap perlu ditulis untuk mengantisipasi adanya 2 orang atau lebih yang memiliki nama yang sama di perusahaan tersebut. Yang bagian selanjutnya apa itu? Bagian selanjutnya itu nama penerima uang. Ini sama halnya dengan nama pemberi uang. Nama penerima uang juga harus ditulis lengkap ya, apalagi kalau namanya itu nama yang sering dipakai, banyak yang punya. Perlu nama lengkapnya. Bagian keenam ada jumlah rupiah. Jumlah rupiah tentukan, pastikan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Ini sering sekali saya lihat salah saat menulis jumlah rupiah. Ada rupiahnya, ada simbol rupiahnya, Rp-nya, kemudian koma 00-nya, titiknya, komanya di mana ya kan? 1 juta rupiah itu gimana nulisnya? Rp tanpa spasi ya. 1.000.000,00. Nah, itu dibaca 1 juta rupiah. Jangan sampai titik diganti koma diganti titik. Coba lihat bagaimana cara menulis rupiah dengan benar dari buku Bahasa Indonesia. Buka lagi buku Bahasa Indonesianya. Oke, ya, kita lanjut ke bagian 7. Cara membaca jumlah rupiah ditulis sebagai penegasan ya, penegasan atau konfirmasi jumlah rupiah. Hal ini juga sebagai antisipasi jika ada kesalahan dalam penulisan jumlah rupiah atau sebaliknya. Ada tulisannya 1 juta rupiah gitu ditulis pakai angka. Angka ada, huruf juga ada. 2 double sebagai konfirmasi. Bagian selanjutnya ada tanggal transaksi. Ini digunakan untuk menunjukkan kapan transaksi tersebut dilakukan dan sebagai dasar untuk mencatat di jurnal umum. Apalagi pencatatan di jurnal umum itu dilakukan secara kronologis. Kronologis itu apa? Sesuai dengan tanggalnya, urut tanggalnya, biar mudah ditelusur. 9. Tanda tangan minimal ditandatangani oleh penerima uang sebagai penanda bahwa orang tersebut telah menerima uang. Yang terakhir adalah stempel ya. Stempel ini dibubuhkan pada sepertiga bagian tanda tangan petugas yang membuat bukti transaksi. Stempel penting sebagai bukti keabsahan dokumen, termasuk lembar bukti transaksi. Ada 10 bagian, semoga bisa dipahami ya. Kalau ini 10 ini ya bisa di checklist, nota, kwitansi, itu ya sudah saya sebutkan. Yuk kita lebih jauh lagi. Kita lebih jauh lagi mengenai tentang jenis bukti transaksi. Tadi sudah kita sebutkan ada transaksi internal, ada transaksi eksternal. Maka dari itu bukti juga begitu. Ada 2 jenis bukti, yaitu bukti internal dan juga bukti eksternal. Bukti transaksi internal itu terdiri dari bukti kas masuk, lalu ada bukti kas keluar dan juga memo. Ada 3 ya. Bukti kas masuk itu apa? Bukti kas masuk adalah bukti transaksi yang menunjukkan bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai. Misalnya, bagian keuangan mengeluarkan uang untuk pembelian perlengkapan berupa sampo, penunjang keramas di perusahaan tempat ia bekerja, yaitu salon Cantika misalnya. Ada bukti kas masuk ya, bukti kas masuk ya. Oke.
Kemudian selanjutnya adalah bukti kas keluar. Bukti kas keluar itu adalah bukti transaksi yang menunjukkan bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai seperti membayar gaji, membayar utang, dan membeli perlengkapan. Misalnya keluar, kalau tadi bukti kas masuk tuh menerima uang. Misalnya apa? Menerima uang penjualan. Kalau ini bukti kas keluar berarti membayar gaji, membayar utang, beli perlengkapan. Selanjutnya ada memo. Nah, memo itu apa memo? Memo adalah pemberitahuan antar bagian dalam perusahaan. Misalnya, bagian umum yang menangani harta tetap menyampaikan ke bagian keuangan agar kendaraan disusutkan sebesar 10% dari harga beli. Itu namanya memo. Memo gak hanya ada di pidato ya. Pidato kan kadang kalau kelamaan diberi memo, tulisan. Di akuntansi juga begitu, ada memo, yaitu komunikasi antar bagian perusahaan. Sudah paham untuk jenis bukti transaksi internal? Kalau sudah, kita belajar ke jenis bukti transaksi eksternal. Yang pertama ada nota ya. Nota adalah bukti atas pembelian sejumlah barang secara tunai. Jual beli tunai. Faktur, yang kedua faktur. Faktur adalah tanda bukti telah terjadi pembelian atau penjualan secara kredit. Kalau nota itu jual beli tunai, kalau faktur itu jual beli kredit. Selanjutnya ada kwitansi. Kwitansi itu adalah bukti penerimaan sejumlah uang atas pembayaran transaksi tertentu. Misalnya pembayaran utang, itu pakai kwitansi. Bayar SPP itu juga sama, pakai kwitansi. Bukan nota ya, kadang salah sebut ya. Kalau kwitansi itu yang bayar-bayar. Kalau beli-beli itu nota. Ada lagi cek ya. Cek itu adalah surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Nah, surat perintah membayar. Selanjutnya ada nota debit. Nota debit itu adalah bukti perusahaan telah mendebit akun langganannya karena alasan tertentu, misalnya barang yang dibeli dikembalikan atau diretur. Dikembalikan itu namanya retur ya, retur pembelian itu. Maka mudahnya kalau nota debit itu retur pembelian, kalau nota kredit itu retur penjualan. Kalau lengkapnya nota kredit itu adalah bukti bahwa perusahaan telah mengkredit akun langganannya karena alasan tertentu, misalnya barang yang dijual tidak cocok atau rusak, maka perlu diretur. Retur itu artinya pengembalian. Bisa ya? Sudah bisa sekarang menyebutkan bukti transaksi internal dan eksternal. Tidak hanya menyebutkan, tapi harus bisa memahami bedanya. Apa bedanya antar jenis bukti transaksi tersebut? Ini nanti untuk bahan menganalisis bukti transaksi. Selebihnya kita akan membahas tentang mekanisme debit kredit. Debit kredit. Nah, ini nih. Debit kredit tadi sudah bahas jenisnya, sekarang bahas debit kreditnya. Di sini mudahnya begini ya. Kan ada 5 golongan akun. Harta, utang, modal, pendapatan, sama beban. HUMPB. Yang bertambah di sebelah debit itu harta dan beban. Selainnya itu berkurang kalau di sebelah debit ya. Kalau bertambah di sebelah debit ya harta, beban. Kalau utang bertambah di sebelah kredit. Modal bertambah di sebelah kredit. Pendapatan bertambah di sebelah kredit. Dihafalkan satu sisi aja, nanti yang kredit tinggal mengikuti. Gitu ya, mudah ya. Jadi ini artinya harta jika bertambah jumlah rupiahnya diletakkan di sebelah debit. Sebaliknya jika harta berkurang jumlah rupiahnya diletakkan di sisi kredit. Utang juga demikian. Jika utang bertambah jumlah rupiahnya diletakkan di sisi kredit. Jika utang berkurang jumlah rupiahnya diletakkan di sebelah debit. Modal, jika modal bertambah, rupiahnya diletakkan di sisi kredit.
Sebaliknya, jika modal berkurang, maka rupiahnya diletakkan di sisi debit. Pendapatan sekarang, pendapatan masih sama dengan modal. Pendapatan, jika pendapatan bertambah, maka rupiahnya diletakkan di sisi kredit. Sebaliknya, jika pendapatan berkurang, jumlah rupiahnya diletakkan di sisi debit. Yang terakhir, golongan beban. Beban itu jika bertambah, jumlah rupiahnya diletakkan di sisi debit. Sebaliknya, jika beban berkurang, jumlah rupiahnya diletakkan di sisi kredit. Paham sekarang ya? Biar makin paham, yuk kita berlatih ya. Kita berlatih di sini. Yuk, kita menentukan saldo normal akun. Di sini saya minta untuk apa? Perintahnya, berikan tanda centang pada kolom debit atau kredit sesuai saldo normal akun di bawah ini. Ini nanti mainnya kayak tadi. Jika saldo normal itu jika bertambah ya, bertambahnya di sebelah mana? Debit atau kredit? Kita pikirnya bertambahnya di sebelah mana? Oke, coba saya ganti pakai tulisan ya. Tulisan merah ya. Oke. Kita mulai. Kas. Kas itu adalah golongan harta. Harta bertambah di sebelah debit. Oke. Beban gaji. Beban gaji itu termasuk golongan beban. Beban bertambah di sebelah debit. Iya. Sewa dibayar di muka. Masih ingat ya, sewa dibayar di muka itu termasuk golongan harta. Harta bertambah di sebelah debit. Ya. Utang gaji. Utang gaji itu termasuk golongan utang. Utang bertambah di sebelah kredit. Oke. Pendapatan bunga. Pendapatan bunga itu termasuk golongan akun pendapatan. Pendapatan bertambah di sebelah kredit. Iya. Prive. Prive itu termasuk golongan modal. Modal bertambah di sebelah kredit. Namun prive itu kan sifatnya mengurang modal, maka prive itu saldo normalnya adalah debit. Nomor 7, modal Tuan Ali. Modal Tuan Ali termasuk golongan modal. Modal bertambah di sebelah kredit. Nomor 8, piutang usaha. Piutang usaha itu termasuk golongan harta. Harta bertambah di sebelah debit. Wesel tagih. Wesel tagih itu termasuk golongan harta. Harta bertambah di sebelah debit. Wesel bayar. Wesel bayar itu adalah golongan utang. Utang bertambah di sebelah kredit. Gedung. Gedung itu termasuk golongan harta. Harta bertambah di sebelah debit. Beban listrik. Beban listrik itu termasuk golongan beban. Beban bertambah di sebelah debit. Perlengkapan. Perlengkapan itu termasuk golongan akun harta. Harta bertambah di sebelah debit. Bunga yang masih harus diterima. Bunga yang masih harus diterima. Ini sama halnya dengan piutang ya. Bunga yang masih harus diterima itu termasuk golongan harta. Harta bertambah di sebelah debit. Mesin produksi itu termasuk golongan akun harta. Harta bertambah di sebelah debit. Gitu. Kalau saya kecepatan bisa diulang lagi. Yang pastinya nama-nama akun ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, yaitu akun-akun yang ada di perusahaan jasa. Kalau lupa bisa diputar kembali video tersebut. Ada di playlist ya. Oke, kalau sudah kita tiba di bahasan yang terakhir, yaitu cara menganalisis bukti transaksi. Caranya bagaimana? Ada 4 tahapan ya. Yang pertama, kita tahu dulu akun apa saja yang berpengaruh oleh transaksi tersebut. Akun itu nama akunnya apa? Misalnya kas sama pendapatan, jasa, atau apa ya. Itu. Selanjutnya yang kedua, apakah transaksi tersebut menambah atau mengurangi akun yang bersangkutan? Menambah atau mengurangi. Yang ketiga, akibat penambahan atau pengurangan tersebut, akun-akun yang bersangkutan harus di debit atau di kredit. Nah, ini kenapa tadi kita belajar mekanisme debit kredit. Karena di dalam mekanisme debit kredit itu ada simbol plus minus. Nah, simbol plus minus itu nanti
kaitannya dengan peletakannya tadi ya, jumlah rupiah diletakkan di sisi debit atau kredit. Dan yang terakhir barulah berapa jumlah pengaruh transaksi tersebut. Jumlah ini dituliskan dalam bentuk rupiah. Bisa ya? Kalau bisa mari kita praktikkan bersama-sama. Transaksi yang pertama ini, nah ini ada bukti transaksi. Rere Laundry telah diterima dari Ibu Prapti ya. Banyaknya adalah Rp300.000. Dendra, karangannya 2 Maret 2009. Akun yang berpengaruh adalah kas dan pendapatan jasa. Jadi bagi Rere Laundry ya kan perusahaan ya kan. Rere Laundry itu menerima uang dari Ibu Prapti. Maka kalau ada uang itu akunnya adalah kas. Di sini ada tulisan guna membayar apa? Jasa laundry. Di sini di informasi bukti transaksinya itu adalah laundry. Jadi pendapatannya memang laundry, maka akunnya adalah pendapatan jasa. Yang kedua, tentang bertambah atau berkurang. Kalau Rere Laundry itu menerima uang, maka kasnya bertambah atau berkurang? Kasnya bertambah. Pendapatan jasanya juga bertambah karena menerima uang. Yang ketiga, kas bertambah di sebelah mana? Masih ingat ya, kas bertambah di sisi debit. Kenapa di sisi debit? Karena kas termasuk golongan harta. Dan pendapatan jasa bertambah di sisi kredit karena pendapatan jasa ini termasuk golongan akun pendapatan. Yang terakhir tinggal dituliskan rupiahnya, yaitu Rp300.000 kas, Rp300.000 pendapatan jasa. Letaknya yang tadi tuh debit dan juga kredit. Oke. 1 bukti transaksi. Bisa? Bisa. Kalau bisa, kita lanjutkan di bukti selanjutnya. Ini ada apa nih ya? Di sini kita lihat BNI nih ya, BNI 45 cabang Palur Karanganyar. Nota kredit ini ya. Di sini tertulis kami telah mengkredit akun saudara untuk jasa simpanan. Jasa simpanan, mengkredit itu ya pemberitahuan untuk mengkredit akun. Kalau dilihat di sini bagi Randy itu adalah penambahan ya, penambahan uang, maka yang dipakai akunnya adalah kas dan juga pendapatan bunga. Di sini tertulis jasa simpanan. Jasa simpanan itu termasuk pendapatan bunga. Apa nih gimana? Kasnya itu bertambah karena mendapatkan uang, pendapatan bunganya juga bertambah. Bertambahnya di sisi mana? Kas bertambah di sisi debit dan pendapatan bunga bertambah di sisi kredit. Oke, jumlahnya tinggal dicatat. Kasnya Rp250.000 dan pendapatan bunga Rp250.000. Masih ingat ya, ini sama halnya yang di slide sebelumnya. Kas bertambah di sisi debit karena kas termasuk harta. Pendapatan bunga juga bertambah di sisi kredit karena apa? Karena termasuk golongan pendapatan. Bukti transaksi selanjutnya kita lihat di slide itu ada nota kontan. Ceritanya itu adalah Rere Laundry membeli plastik pembungkus dari Angkasa. Gimana? Kalau dilihat dari sini, beli plastik pembungkus seharga Rp30.000. Akun apa saja yang berkaitan dengan nota kontan ini? Akun yang berkaitan adalah, akun yang berpengaruh adalah kas dan perlengkapan. Karena plastik pembungkus itu perlengkapan bagi Rere Laundry. Oh, mungkin untuk membungkus baju-baju yang sudah di laundry. Ada 2 ya, kas. Kenapa kas? Karena ada transaksi uang di sini Rp30.000 kontan, membeli, ngeluarin uang. Perlengkapan ini mewakili plastik pembungkus.
Bertambah atau berkurangnya, kasnya itu berkurang karena Rere Laundry itu mengeluarkan uang. Perlengkapannya bertambah karena habis membeli, plastik pembungkusnya dibawa pulang. Maka perlengkapannya bertambah. Perlengkapan bertambah di sisi debit dan kas berkurang di sisi kredit. Kenapa? Karena perlengkapan itu termasuk golongan akun harta. Harta bertambah di sebelah debit. Kas juga golongan harta. Namun di sini hartanya itu berkurang. Maka kalau berkurang itu letaknya di sisi kredit. Maka boleh ya, sesama harta boleh. Harta-harta sama. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan golongan akun harta sama golongan akun pendapatan. Untuk kali ini sesama harta. Boleh. Kan nama akunnya berbeda. Nama akunnya ada perlengkapan dan kas. Maka yang perlengkapan bertambah, kasnya berkurang. Yang satu di sisi debit, yang satu di sisi kredit. Rupiahnya tinggal ambil aja dari nota kontannya, yaitu Rp30.000. Bisa dipahami ya, walaupun sesama harta tetap bisa. Yang pasti harus bisa melogika itu bertambah atau berkurang. Kemudian dampak tambah kurangnya itu debit atau kredit. Buka lagi catatannya, mekanisme debit dan kredit. Transaksi selanjutnya itu Rere Laundry itu membeli deterjen. Beli deterjen di Setia. Dari Setia beli deterjen, banyaknya itu adalah 9 liter. 1 liternya itu 15.300, maka jumlahnya menjadi 137.700. Faktur itu adalah bukti transaksi jual beli secara kredit. Maka itu berkaitan dengan utang usaha. Yuk kita lihat, akun yang berpengaruh adalah perlengkapan dan utang usaha. Perlengkapan ini tertulis di sini karena Rere Laundry membeli deterjen. Deterjen itu kan bahan habis pakai. Habis dipakai ya habis. Maka dinamakan perlengkapan. Dan utang usaha ini kenapa? Karena di sini tertulis faktur. Selanjutnya, perlengkapan bertambah dan utang usaha bertambah. Iya, karena membeli. Walaupun utang, ya perlengkapan kan bertambah. Deterjennya dibawa pulang. Namun, nggak pakai kas ini, ya karena utang. Karena utang ya sudah, utangnya jadi bertambah. Perlengkapan bertambah, utangnya bertambah karena membelinya pakai utang. Perlengkapan bertambah di sisi debit karena perlengkapan itu termasuk golongan akun harta. Harta bertambah di sebelah debit. Utang usaha itu bertambah di sebelah kredit. Kenapa? Karena utang usaha termasuk golongan akun utang. Utang bertambah itu di sisi kredit. Jumlah yang dicatat perlengkapan Rp137.700 dan utang usaha juga sama Rp137.700. Paham ya? Sudah paham ya? Kalau sudah paham, mari kita ke contoh bukti transaksi yang selanjutnya. Sekarang nota debit. Kita lihat di sini nota debit. Nota debit di sini Randy ya. Randy ini pemilik Rere Laundry. Di sini ada tulisan dari BNI 45-nya, kami telah mendebit akun saudara untuk biaya administrasi dan pengganti buku cek seharga atau sebesar Rp20.000. Buat teman-teman yang punya tabungan di bank pastinya juga membayar biaya administrasi ya, biaya administrasi. Kecuali kalau ini di syariah akan ada wadiah atau apa enggak ya. Oke, di sini dilihat akun apa yang berpengaruh di sini. Mendebit suruh bayar biaya administrasi. Nah, suruh bayar itu maka Randy yang mengeluarkan uangnya dalam bentuk kas. Kemudian diberi nama beban bank. Keperluannya beban bank. Beban administrasi boleh, beban bank juga boleh. Bebas, yang pasti konsisten ya tulisannya. Nama akun tuh harus konsisten. Selanjutnya kas berkurang. Kas berkurang kenapa ya? Karena buat bayar. Kas berkurang, uangnya berkurang. Beban bank bertambah karena bertambah bebannya bertambah.
Kas berkurang di sisi kredit. Kenapa? Kas berkurang di sisi kredit karena kas itu termasuk golongan harta, harta berkurang di sebelah kredit. Selanjutnya ada beban bank. Beban bank itu bertambah di sebelah debit. Beban bank itu termasuk golongan akun beban. Beban itu bertambah di sisi debit. Yang terakhir itu yang dicatat rupiahnya. Yang dicatat rupiahnya berapa? 20.000 rupiah untuk kas dan beban banknya 20.000 rupiah. Sekarang ke bukti transaksi yang ke-6. Tadi sudah 5 bukti transaksi, sekarang kita coba belajar bagaimana menganalisis cek. Di sini ada tertulis, atas penyerahan cek ini bayarlah kepada Ibu Dia uang sejumlah rupiah 800.000 rupiah. Ini yang nyuruh siapa? Tuan Randy. Tuan Randy itu adalah pemilik Rere Laundry. Tuan Randy itu ingin ngapain? Ingin melunasi hutang kepada Ibu Dia. Bayar utang, maka akun yang berpengaruh apa? Utang usaha dan kas. Utang usahanya berkurang karena bayar utang. Bayar utang itu utangnya berkurang, ya kan? Berkurang kan kalau bayar utang. Kas juga berkurang karena untuk membayar uangnya. Utang usaha itu berkurang di sisi debit. Kenapa? Karena utang usaha itu termasuk golongan akun utang dan kas berkurang di sisi kredit karena kas itu termasuk golongan akun harta. Jumlah yang dicatat itu tinggal lihat aja dicek berapa? 800.000 rupiah untuk utang usaha dan kas masing-masingnya 800.000 rupiah. Yang terakhir sekarang nih, bukti transaksi yang terakhir dari ini bukti memo nih, bukti memorial Rere Laundry. Kita bahas untuk apa memonya di sini. Jumlah pembelian perlengkapan pada awal bulan sebesar Rp450.000. Setelah diperiksa pada akhir bulan tersisa Rp50.000. Ini ada pemberitahuan ya bahwa perlengkapannya itu tinggal Rp50.000 padahal belinya Rp450.000. Jadi di awal bulan itu masih ada Rp450.000, di akhir bulan loh kok tinggal Rp50.000. Oh, berarti yang terpakai berapa? Rp400.000. Rp400.000 itu apa? Perlengkapannya berkurang ya, berkurang. Yang bertambah apanya? Beban perlengkapan. Jadi ada dua akun, dua nama akun, perlengkapan dan beban perlengkapan. Perlengkapannya berkurang karena sudah dipakai, beban perlengkapannya bertambah karena beban. Jadi beban perusahaan. Perlengkapan berkurang di sisi kredit karena perlengkapan termasuk golongan akun harta dan beban perlengkapan bertambah di sisi debit karena beban perlengkapan itu termasuk golongan harta, sesama harta nih ya. Sesama harta, ada yang debit, ada yang kredit. Yang debit itu beban perlengkapan, yang kredit itu perlengkapannya. Dan yang terakhir yang dicatat adalah perlengkapan Rp400.000 dan beban perlengkapan Rp400.000. Gitu dulu yang bisa kita pelajari. Saya berikan 7 contoh bukti transaksi. Dan yang pastinya teman-teman, sumber belajarnya dari buku ini. Buku berjudul Akuntansi Perusahaan Jasa. Bagi teman-teman yang suka belajar menggunakan media cetak, bisa banget teman-teman klik link deskripsi untuk mendapatkan buku ini. Buku ini berjudul Akuntansi Perusahaan Jasa. Penulisnya saya sendiri yaitu Helty Nur Aisyah, diterbitkan oleh Gerbang Media Aksara yang sudah ber-ISBN, nomornya adalah 9786236666715. Silahkan mendapatkan. Oke, kami tunggu ya. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap belajar akuntansi, jangan lupa klik tombol subscribe di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.